Saudara, kita ke informasi lain. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menanggapi permintaan Roy Suryo CS agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjeratnya dihentikan. Budi bertanya balik mengenai alasan mereka meminta penghentian kasus ini. Ia pun meminta agar Roy Suryo CS mempelajari ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang penghentian sebuah kasus, termasuk jika Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ingin mengajukan restoratif justice. Roy Suryo dan Dr. Tifa masih berstatus sebagai tersangka terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya tentang tudingan ijazah palsu. Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, ya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan, kembali lagi saya menjawab pertanyaan itu, kembalikan lagi ke orang yang minta untuk itu dihentikan. Sebelumnya, saudara, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, mendesak kepolisian untuk segera menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Roy menilai penanganan hukum terhadap dirinya dan 4 tersangka lainnya terkesan sangat berbelit-belit. Ia menganggap polisi telah melanggar prosedur administratif karena melewati batas waktu pengembalian berkas perkara. Tadinya ada seorang dokter, bukan Polda Metro Jaya yang sudah nggak perform. Artinya apa? Harusnya dikembalikan sebelum itu 14 hari. Jadi 14 hari tambah dari tanggal 26 Januari. Itu aja sudah lewat, udah lewatnya udah 2 bulan. Dan baru tanggal 17 April itu sudah lewat 2 bulan. Setelah lewat 2 bulan baru dikirimkan kemarin, dan hari ini sampai belum ada. Jutaan dolar cukup kita pakai sebagai baju saja. Jadi kalau ada yang Kubu Roy Suryo mendesak Kejaksaan Tinggi DKI untuk menghentikan kasus fitnah ijazah Jokowi karena rentang waktu pelimpahan perkaranya sudah melebihi 14 hari. Roy Suryo juga minta agar Kejaksaan mengutamakan sidang untuk pembuktian keaslian ijazah Jokowi sebelum memperkarakan persoalan fitnah. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa menyebut berdasarkan KUHP lama maupun baru, batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik ke kejaksaan paling lama 14 hari. Secara formil, kawan-kawan sudah paham bahwa pelimpahan tahap 2 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu, dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu, belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHP lama maupun KUHP baru. Karena baik KUHP lama maupun KUHP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari. Jadi kami menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Aswan menyebut tidak ada yang salah dengan seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, tidak ada pihak yang ditahan sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. Dan juga kita lihat ya, bahwasannya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu tentang KUHP itu, di sini kan tidak ada penahanan. Kalau ada penahanan iya, ya 2 kali 30 kan, 60 hari. Itu bisa dihitung gitu loh. Nah ini kan nggak ada penahanan gitu, dan tidak ada yang namanya secara eksplisit itu mengatakan harus dalam 14 hari, tidak ada. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta agar kasusnya bisa segera P21 di Kejaksaan. Jokowi juga pastikan ia akan membawa ijazahnya ke pengadilan bila diminta hakim. Ya, pengen saya seperti itu secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli akan saya tunjukkan.
Saat ini berkas perkara laporan tudingan ijazah palsu Jokowi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kejati akan memutuskan lengkap tidaknya perkara Roy Tiva sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV.